Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Febriani Lovina dengan NIM 705260009. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan video dokumenter edukatif dengan judul Meridian Paru, Sotayin Feijing, Gerbang Energi dan Pertahanan Tubuh. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memahami jalur lengkap meridian paru secara sistematis, kedua untuk mengetahui fungsi fisiologis dan patologis meridian ini menurut teori pengobatan tradisional Cina, dan ketiga untuk mendemonstrasikan cara menentukan lokasi salah satu titik akupuntur pada meridian ini. Jika ditanya, meridian paru itu apa sih? Meridian paru atau dalam bahasa Mandarin disebut Shou-Taiyuan Feijing adalah salah satu dari 12 meridian reguler. Ia sering disebut sebagai Perdana Menteri yang mengatur seluruh energi atau qi tubuh. Meridian ini juga adalah gerbang utama pertukaran energi antara tubuh dan dunia luar sehingga memegang peranan krusial dalam sistem pernafasan dan sistem kekebalan tubuh manusia. Bisa kita lihat sendiri seperti yang di dalam gambar. Ini merupakan gambar dari jalur lengkap meridian paru secara sistematis. Jadi meridian paru ini tuh startnya dari rongga perut, kemudian ia turun untuk berhubungan dengan organ usus besar yang merupakan pasangan yangnya. Jadi yinnya tuh paru-paru, yangnya tuh usus besar. Kemudian ia berbalik naik lagi, melewatin pintu lambung dan diafragma, lalu memasukin organ paru-paru itu sendiri. Dari paru-paru, energinya keluar melalui trakea dan tenggorokan. Jalur kemudian muncul di permukaan tubuh di ketiak, tepatnya di titik LU1, Chongfu. Ini merupakan titik utama dari meridian paru. Kemudian dari ketiak, meridian ini berjalan di sepanjang bagian dalam lengan, di permukaan anterior depan, melewati lekuk siku. Ia terus berjalan di sepanjang tulang radius sisi ibu jari di lengan bawah, melintasi pergelangan tangan. Akhirnya, meridian ini berakhir di ujung jempol, tepatnya di titik LU11 yang disebut Shaoshan. Di sini titiknya. Di dalam meridian paru ini, terdapat 11 titik-titik akupuntur yang memiliki kelebihan masing-masing. Yang pertama, LU1 yang disebut Chongfu, letaknya berada di garis lateral dada 3 setinggi sela iga 1. Untuk indikasinya untuk batuk, sesak nafas, nyeri dada, ataupun punggung. Yang kedua, LU2 yang disebut Yimen. Letaknya di garis lateral dada 3 di atas LU1 di bawah pars acrominalis claviculae. Untuk indikasinya batuk, sesak nafas, nyeri dada atau punggung, TBC, pneumonia. Yang ketiga, LU3 yang disebut Tianfu. Untuk indikasinya sesak napas, nyeri dada, nyeri lengan atas medial, batuk, berdebar, epistaksis. Untuk yang keempat, LU4 bernama Xiapai. Letaknya 1 cun di bawah LU3, sisi radial ambiceps. Untuk indikasinya batuk tersengal, rasa penuh di dada, nyeri dada, berdebar, nyeri lengan atas medial. Yang kelima, LU5 yang disebut Cece. Letaknya lipat siku, kemudian temukan sisi radial tendon ambiceps. Untuk indikasinya itu sendiri, untuk flu, batuk darah, rasa penuh di dada, nyeri siku, nyeri tenggorokan, pusing, pleuritis. Untuk yang keenam, LU6 disebut Kongcoy. Letaknya sisi radial lengan bawah, 7 cun di atas pergelangan tangan. Untuk indikasinya batuk, sesak nafas, batuk darah, faringitis, kaku, dan nyeri pundak. Untuk titik yang ketujuh disebut Liege, letaknya di atas processus styloideus osradi, 1,5 cun di atas lipat pergelangan tangan. Untuk indikasinya sakit kepala, batuk, sesak nafas, faringitis, kaku kuduk, Bell's palsy. Untuk titik yang ke-8, LU8 disebut Qingqu. Letaknya di sisi medial prox styloideus osradi, 1 cun di atas pergelangan tangan. Untuk indikasinya batuk, sesak nafas, faringitis, nyeri dada, mual, nyeri lengan atau tangan, dada atau punggung terasa kencang. Untuk yang ke-9, LU9 yang disebut Taiyuan. Letaknya dilekukan ujung radial lipat pergelangan tangan, tepi radial a radialis. Untuk indikasinya batuk, sesak nafas, batuk darah, faringitis, sakit gigi, penyakit mata. Untuk yang ke-10, LU10 namanya Yuji.
Letaknya pertengahan os metacarpal 1, sisi radial, batas perubahan warna telapak tangan. Untuk indikasinya batuk, batuk darah, faringitis, demam influenza. Untuk yang terakhir, LU11 disebut Salshang, letaknya di sisi radial ibu jari 0,1 cun di belakang sudut kuku. Untuk indikasinya batuk, sesak nafas, faringitis, epistaksis, tonsilitis, kekakuan jari, nyeri hemiplegi, apopleksia, gangguan mental, dan muntah. Sekarang saya akan mendemonstrasikan cara menemukan salah satu titik penting di meridian paru, yaitu LU9 Taiyuan. Pertama-tama, rentangkan terlebih dahulu telapak tangan pasien ke atas. Kedua, rasakan denyut nadi arteri radial di pergelangan tangan di sisi ibu jari. Kemudian, dari lipatan pergelangan tangan, geser jari Anda ke arah siku sekitar 1 jari. Anda akan merasakan sebuah cekungan atau lubang tepat di sebelah luar denyut nadi. Titik ini, LU9 Taiyuan, terletak di cekungan tersebut. Dan titik ini adalah sumber asal yuan point dan jalur pengumpul luo point dari meridian paru itu sendiri. Menurut TCM itu sendiri, meridian paru memiliki beberapa fungsi fisiologis yang sangat vital. Yang pertama, menguasai qi dan pernafasan, qi sehusi. Ini adalah fungsi utamanya. Paru mengatur pergerakan qi ke seluruh tubuh dan mengontrol inhalasi, yang berarti menarik qi alam, dan ekshalasi, yang berarti mengeluarkan qi kotor. Gangguan di sini menyebabkan sesak nafas, batuk, dan suara lemah. Yang kedua, mengatur aliran dan penurunan qi, xuan fa su jiang. Bayangkan paru-paru seperti kabut yang menyebarkan kelembapan ke seluruh tubuh. Ia mendistribusikan qi dan cairan tubuh, qin ye, ke kulit dan organ lainnya. Jika fungsi ini terganggu, bisa terjadi edema atau keringat berlebihan. Terus fungsi yang ketiga, untuk mengontrol kulit dan rambut ataupun bulu. Ce pimao. Paru menghubungkan dengan permukaan tubuh melalui qi pertahanan wei qi. Qi inilah yang melindungi kita dari serangan patogen eksternal seperti angin dan dingin. Jika lemah, ini bisa menyebabkan mudah flu, alergi, dan kulit kering. Kemudian yang keempat, untuk membuka ke hidung, kai jiao yubi. Hidung adalah pintu masuk paru. Gangguan pada paru sering langsung terlihat dari gejala hidung tersumbat, pilek, atau indera penciuman yang berkurang. Yang terakhir, berhubungan dengan kesedihan dan duka. Cai zi wei you. Emosi yang terkait dengan paru adalah kesedihan dan duka cita. Kesedihan yang mendalam dapat mengikis qi paru, membuat seseorang merasa lelah dan mudah menangis. Jadi kesimpulan dari video ini, meridian Shou-Taiyin Feijing atau meridian paru berfungsi sebagai gerbang energi utama tubuh. Ia tidak hanya menguasai pernafasan, tetapi juga bertanggung jawab atas sistem pertahanan kita dan distribusi energi kelembapan ke seluruh tubuh. Dalam praktik akupuntur itu sendiri, meridian ini menjadi pilihan utama untuk menangani berbagai masalah pernafasan, alergi, kelemahan imun, serta keluhan sakit. Sebagai calon praktisi akupuntur, mempelajari meridian bukan sekedar menghafal jalur dan titik. Ini adalah tentang memahami peta aliran kehidupan dalam tubuh pasien. Dengan memahami meridian paru, kita belajar bagaimana melindungi qi pasien, memperkuat pertahanan mereka, dan membantu mereka melepaskan beban emosional yang memberatkan. Ini adalah fondasi untuk menjadi terapis yang tidak hanya terampil menusuk jarum, tetapi juga memahami koneksi mendalam antara tubuh, pikiran, dan alam. Terima kasih telah menyaksikan video dokumenter singkat ini, semoga bermanfaat untuk kita semua.